Halo itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RA Story. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Jadi, di video kali ini gua akan kembali meneruskan cerita Diary Steve. Dan untuk kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, silakan cek link di deskripsi. Sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Let's go! Lemah, letih, lesu, seperti kata-kata jargon yang terpampang di pamflet raksasa depan kampusku itu. Itulah yang gua rasakan saat ini. Dan mungkin saat-saat yang akan datang, sampai entah kapan semua nestapa ini dapat gua lupakan. Dengan tanpa daya, gua ngelangkah ke depan kampus. Ayo Bung, kemana lagi kita? Ongkosmu masih banyak di sakuku, walau kemanapun akan ku antar kau, ucap supir bajai mengejutkanku. Sungguh pengemudi yang bijak. Bisa saja dia meninggalkanku dan mengambil semua ongkos-ongkos itu. Namun dia adalah salah satu dari ribuan orang yang mempunyai hati emas. Dia bertanggung jawab atas hasil yang telah dia peroleh. Di zaman yang serba modern ini masih ada orang yang seperti ini. Semoga saja gua, kalian, dan kami semua termasuk orang yang bijak itu. Perjalanan ku arahkan menuju rumah. Sambil tertawa, bapak pengemudi bajai mengajakku ngobrol. Bung, sebenarnya kau dari tadi ditemani sosok buruk rupa. Emang itu siapamu, Bung? Tersentak aku mendengarnya dan kaget. Dan kenapa gua disertai orang-orang dengan kemampuan spiritual khusus itu? Tapi gua sangat bersyukur atas pemberian Sang Esa akan ketidakbisaan melihat hal gaib itu. Namun di saat gua gak mampu menatapmu, masih banyak orang di sekitar gua yang diberi kemampuan akan kehadiranmu, yang membuat gua tahu akan kehadiranmu. Memangnya Pak Bajai bisa ngelihat yang gituan ya? Saya bisa melihatnya, Bung. Dia kayaknya saudara kamu ya. Dia minta aku jadi jubirnya. Hahaha. Memangnya apa yang dia inginkan, Pak? Dia teman saya. Seketika pengemudi bajai itu diam dan hening. Kepulan asap dari bajai serasa menambah harunan lara jiwa ini. Dan gua pun sontak bicara, kalau Pak Bajai mau, ya aku sih seneng banget, Pak. Ya sekalian aku buang-buang uang lah sama bapaknya, ucap gua sambil menggodanya dengan imbalan uang. Sen kiri pun dinyalakan di persimpangan itu. Bung, itu temanmu atau saudaramu, yang jelas aku tidak mau tahu. Apapun namanya, dia itu demit, Bung. Aku kasihan saja sama kamu, diikutin demit terus. Kalau bisa, kamu harus kuatkan iman dan mentalmu. Kamu jangan cengeng, Bung. Aku akan membantumu. Aku tahu kau salah satu pemuda yang baik di mata batinku. Tanpa kau bayar pun, aku siap. Aku paling tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan kebaikan dan membalasnya dengan kesedihan, bagaikan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Apalagi itu demit, Bung. Ah, dasar demit bodoh yang hanya bisa menangisi atas kebodohannya, ucap Pak Bajai. Dia seakan marah atau tersinggung atas ucapanku tentang uang tersebut. Sungguh, di kota metropolitan ini apakah masih ada? Bahkan masih banyak orang yang mempunyai moral,
moral yang tak hanya memandang lembar rupiah saja. Hei Bung, jangan terlalu dipikirkan, buat santai saja ya. Hahaha. Iya Pak, saya minta maaf kalau buat Bapak tersinggung. Ucapku dibalasnya dengan senyuman. Kalau kamu butuh aku, tinggal samperin di pangkalan depan ya, dekat halte bis itu. Ucap Pak supir bajai sambil berjalan meninggalkan rumahku. Gua langsung masuk ke kamar dan ngerebahin badan. Gua coba nyalain radio dan dengarkan alunan musik. Cinta sunyi yang tak ada ujungnya. Tak tertahan, mata ini mengucurkan air mata. Sekuat tenaga, gua menggerakkan tubuh sambil menyebut namamu. Steve sahabatku, Steve temanku. Senja yang kutolak, remang temrang jingga memaksa masuk melewati jendela berselamuk putih. Dan gua pun terbangun dari tidur. Gua langsung ambil wudhu dan sholat di situ. Sudah sholat kamu nak? Tanya ibuku. Sudah bu, gua sambil nangis di pelukannya. Nopo tole, sudah, ndak usah kamu pikirkan. Sekarang tugasmu berdoa saja agar temanmu itu cepat ditemukan. Gua menahan segukan ini ya Tuhan, karena gua tahu gua berbohong. Ingin sekali gua teriak di situ, namun gua akan tetap merahasiakan semuanya kawan. Semua karena gua gak mau kematian lo menambah kesedihan keluarga lo, menambah hancur hati seorang ibu di sana, agar namamu tetap terjaga sampai pada waktunya. Bu, setelah Isya, Doni izin keluar ya. Iya, kamu hati-hati ya Don. Padahal saat itu gue bingung mau main kemana, tak punya tujuan sama sekali. Tiba-tiba suara telepon berdering. Gue pun sontak ngangkat telepon itu. Halo, dengan Doni di sini. Halo Doni, minta antar kemana sekarang? Kemana saja, siap ku antar. Hahaha. Ucap si penelpon itu yang gua gak tahu dia itu siapa. Aku tahu kau sekarang lagi butuh teman. Mending kemari, di dekat halte bis ya. Di situ. Gua diam sesaat. Woi, jangan diam saja Don. Ini aku tukang bajai. Hahaha. Iya pak, aku kira siapa tadi? Jawab gua sambil nutup gagang telepon. Ya seneng saja. Akhirnya gua punya tujuan, walaupun cuma acara main saja. Gua berjalan menyusuri trotoar pertigaan itu, dan nampaklah bajai oren dengan bapak parubaya berdiri di samping bajai itu. Welah dalah, bapak sudah nungguin dari tadi. Kamu kok gak muncul-muncul Don? Wah maaf pak, aku tadi ketiduran cukup lama. Tapi apakah aku buat janji sama bapak? Aku tidak ada janji kok pak tadi. Bukannya tadi kamu sudah bertemu lagi dengan kawan jelekmu itu Don? Makanya aku menelpon kamu suruh kemari. Ya sekalian ngecek keadaan kamu. Ternyata di masa kelamku masih ada orang yang perhatian, walaupun dia bukan siapa-siapaku. Dari tadi saya tak tahu nama Anda pak. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Oh iya Don, namaku Ratman. Orang-orang sih biasa memanggilku Pak Man. Diambilnya termos di balik jok bajai itu. Lalu dituangkannya kopi, bekal dari rumah buatan istrinya. Ini kopi buatan ibu negara, Bung. Rasanya tak kalah mewah dengan kopi buatan hotel bintang 5. Kopinya memang nikmat, Pak. Apalagi kopi gratisan buatan ibu negara ini. Hahaha. Ucapku dengan candaan recehku. Sudah, nikmati saja kopimu, Bung. Cuma wajahmu jangan sedih lagi. Nanti kayak kopi yang sudah 3 hari. Kopi yang sudah 3 hari gimana, Pak? Ya kopi 3 hari.
Sudah hitam, pahit, terus kecut lagi. Kayak wajahmu tadi pagi, Bung. Hahaha. Dan tiba-tiba di sela-sela obrolan kami, Bang, bisa anterin saya ke Kemang? Ucap penumpang itu yang hendak menaiki bajainya Pak Man. Wah, sangat bisa sekali, Bos. Kamu tunggu saja di sini, Don, sambil jagain termos kopiku ya. Ya, terasa sepi. Walaupun jalanan masih lumayan ramai. Dan tiba-tiba gua ngedengar suara telepon umum berdering. Dan gua berinisiatif untuk mengangkatnya. Halo? Dengan siapa ini? Dan ingin memanggil siapa? Lalu yang gua dengar, Don, aku. Jantung gua seakan berhenti. Itu suara yang sangat gua kenal. Suara yang selama ini buat gua bahagia dan menderita. Suara yang buat gua penuh duka lara. Itu suaramu, kawan. Aku tahu itu suaramu. Iya, kamu mau minta tolong apa kepadaku? Dan tiba-tiba hilang suara itu. Hilang dan tak terdengar lagi. Steve, tolong kau jangan ganggu aku. Jangan kau buat aku sedih. Apapun akan kulakukan agar kau tenang di sana, temanku, sahabatku. Steve, kawanku, apa yang harus aku lakukan untukmu, untuk menolongmu? Tiba-tiba suara bajai Pak Man membuyarkan lamunanku. Woi Bung, sudah ketemu dengan temanmu itu? Lagi-lagi Pak Man membuat gua penasaran. Kenapa dia selalu tahu apa yang terjadi sama gua? Iya Pak, barusan ada yang menelpon minta tolong. Sudahlah, mending aku kasih info saja ya. Ternyata tadi penumpangku demit juga, Bung. Cuma ya itu demit nyata. Hahaha. Ternyata dia bos besar yang lagi ngeboking cewek kampus. Apa ya namanya? Oh iya, ayam kampus. Hahaha. Ada-ada saja ya orang zaman sekarang ini, ucap Pak Man padaku. Dan tiba-tiba, iya, nanti kita bantu kok. Nikmati saja tali jerat di lehermu itu, ucap Pak Man. Entah pada siapa dia berbicara. Apakah Pak Man mengucapkan kata-kata kepada Steve? Yang aku tak bisa melihatnya. Pak, tolong katakan kepada Steve, jangan ikutin saya takut. Dia akan selalu mengikutimu, Bung, sampai kamu, ucap Pak Man sembari membisikkan sesuatu. Aku paham apa yang dibisikkan beliau. Namun, apakah aku mampu melakukan semuanya? Kalau begitu, saya pulang dulu, Pak. Biar saya susun cara agar garis besar yang saya lakukan bisa terwujud. Bagaimana mungkin gua yang hanya seorang doni yang tak punya kemampuan apapun bisa mengendalikan situasi yang sangat pelik ini? Lagi-lagi biarlah waktu yang menjawab. Oke Don, kamu pulang saja. Masih banyak tugas yang harus kamu lakukan selain ngurus temanmu itu. Trotoar yang tadi ramai akan hiruk-pikuk pejalan kaki sekarang sangat sepi mencekam. Bahkan cahaya lampu jalan seakan menciptakan cahayanya di malam yang berdebarkan. Lagi dan lagi gua ngedenger tangisan pilu, tangisan teriakan dengan tekanan, tangisan yang membuat sayatan hati bagi semua yang mendengarnya. Aku tahu itu kau, temanku, itu tangisanmu, kawanku. Ya Tuhan, aku takut. Hati kecilku bicara. Akhirnya gua sampai di depan gerbang rumah dan gua langsung masuk kamar waktu itu. Akhirnya
Mata ini terlelap dalam pelukan hunian Tuhan. Suara azan membangunkan dari tidurku. Gua bangun dari kasur kapuk yang sangat nyaman itu. Gua angkat kedua tanganku sambil mengucap syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang telah memberikan kesegaran di pagi ini. Wih, segar sekali badanku. Mandi ah. Setelah usai mandi, gua langsung pergi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Doni, kalau sudah selesai langsung makan ya. Jangan tidur lagi, ucap ibuku waktu itu. Siap ibuku cantik, anakmu akan selalu menuruti perintahmu, jawabku setelah salam 2 rakaat. Setelah teguk terakhir sarapan pagi dan teguk terakhir air mineralku, gua siap-siap buat pergi berangkat kuliah. Ku keluarkan motor Yamaha 80-anku dan ku pacu menuju kampus pagi itu. Pagi buta sekali, dan kulangkahkan kaki menuju kelas lantai 2. Sepi sekali ya. Apa memang gua aja yang berangkatnya kepagian? Dan lalu kubuka pintu kelas. Hei, kenapa kamu di sini? Dan kapan kamu datang? Ucapku pada teman di sudut kelas itu. Dan tiba-tiba dia nengok, tapi nengoknya itu 180 derajat. Jadi gini nih, ini badannya diem, kepalanya nengok 180 derajat pas persis di hadapan muka gua. Wah, gak bener nih. Hei, kamu demit ya Bung? Ucap gua yang tak lagi takut dan terkesan seperti biasa saja. Dan lo tahu gak? Walaupun demit itu meneteskan darah hitam di dekat mulutnya. Tenang Bung, aku bisa melihatmu sekarang. Dan aku tak lagi takut melihat demit modelmu itu. Masih pagi, sudah disuguhi pemandangan yang sangat indah. Dan ternyata tak hanya sosok pemuda buruk rupa itu. Ternyata cantik juga ya Cici itu. Ya, demit perempuan Cina dengan baju khas Shanghai dipakainya. Dan pas ku amati, persis ke depan mukanya, ternyata matanya hilang satu. Dan gua nanya, emang kenapa mbak? Kejadian itu yang membuatku seperti ini, ucapnya berat sambil menundukkan kepalanya. Kenapa juga gua harus nambahin daftar sedih gua dengan ngedengerin demit ini bercerita? Ya udah mbak, kamu di sini saja, nggak usah ganggu teman dan para dosenku ya. Dan dia menjawab sambil nundukin kepalanya, dan tak lama kemudian dia menghilang. Cerita masih belum selesai. Bagi kalian yang mau tahu kelanjutannya, silakan tunggu di part selanjutnya.